Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan acara webinar kami. Saya Lindu Sang, analis dari Java Forex Simpro. Kali ini yang akan kita bahas adalah teknik trading entry market menggunakan Bollinger Band dan ADX. Selamat datang kepada Bapak Desman, Ibu Dian Widyastuti, Bapak Ibnu kembali. Selamat datang Pak Ibnu, Pak Joe Michael, Pak Igusti Anom, Ibu Dian Widyastuti. Selamat bergabung dalam acara webinar ini. Saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita masuk pasar ya Bapak dan Ibu sekalian menggunakan Bollinger Band dan ADX. Kita akan mulai. Dalam masuk pasar banyak sekali yang jadi pertanyaan dari para trader, yaitu bagaimana menentukan tren ya. Nah, setelah itu ada juga yang memikirkan kapan nih untuk masuk pasar, kapan entry ya. Dua hal ini banyak sekali menjadi pertanyaan dari para trader untuk menemukan cara yang paling tepat untuk menemukan tren maupun kapan untuk masuk pasar, apakah mengambil posisi buy atau sell ya. Nah, kita akan bahas itu. Dalam upaya kita untuk masuk pasar entry market, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum entry market. Yang pertama adalah apakah posisi yang kita ambil nanti akan sesuai tren ya. Jadi yang perlu dan yang utama kita ketahui adalah tren. Apakah saat ini pasar dalam kondisi tren naik atau tren turun? Mengapa hal ini sangat penting untuk mengetahui tren terlebih dahulu sebelum masuk pasar? Karena jika kita tahu trennya naik atau turun, kita bisa mengambil posisi buy atau sell sesuai dengan tren yang kita ketahui. Jadi kalau kita dapat mendeteksi bahwa tren yang terjadi di pasar adalah tren naik, sangat disarankan untuk mengambil posisi buy daripada ambil posisi sell. Demikian juga kalau terlihat trennya turun, lebih disarankan untuk mengambil posisi sell daripada posisi buy ya. Karena pergerakan market itu memang naik turun ya. Tapi seandainya misalnya terlihat trennya naik, Bapak atau Ibu sekalian ambil posisi buy, walaupun ternyata harga tersebut terjadi koreksi turun, tapi karena kita sudah tahu trennya memang naik ya, lebih aman memang ambil posisi buy. Saat terjadi harga turun, kita tunda dulu untuk masuk pasar. Begitu kembali terlihat harga naik sesuai dengan trennya naik, di situ kita ambil posisi buy ya. Walaupun setelah kita ambil posisi buy terlihat kembali harga mulai turun, tapi karena memang itu ada dalam tren naik ya, tidak terlalu mengkhawatirkan, bahkan tidak terlalu mempengaruhi psikologi kita. Karena pada saat harga turun, kita tahu dia ada dalam tren yang naik ya, itu hanya koreksi turun ya, kita psikologi kita tidak terganggu ya. Pada saat harga kembali naik,
kita tinggal siap menerima profitnya. Ya. Nah, setelah kita mengetahui trennya, apakah tren naik atau turun, ya, kita yang kedua adalah menentukan target naik atau turunnya harga. Ya, selama ini yang menjadi momok para trader, ya. Terkadang kalau melihat harganya naik atau turun karena tidak tahu target naiknya ini sampai berapa, turunnya sampai berapa, apakah ini dalam tren atau koreksi naik atau turunnya harga. Hal itulah yang mempengaruhi psikologi seseorang, ya. Sebagai contoh, misalnya sudah dia lihat trennya naik nih sepertinya, ya. Dia udah ambil posisi buy, tapi dilihat harga turun, koreksi. Terkadang hal yang membuat psikologi terganggu adalah karena para trader tidak tahu target turunnya sampai berapa, koreksinya sampai berapa, padahal harga sedang dalam tren naik. Mulai timbul terjadi keraguan, jangan-jangan berbalik nih harga. Ya, mengapa demikian psikologi jadi terganggu? Karena tidak mengetahui target naik atau turunnya, target koreksinya tidak diketahui. Ya, hal itu yang tadinya akhirnya yakin dengan trennya membuat dia jadi bimbang. Ya, para trader jadi bimbang. Akhirnya apa? Cut posisinya pada saat melihat koreksi tersebut. Setelah di-cut, beberapa lama kemudian kembali naik dan naik dan naik dan naik sesuai trennya. Ya, tapi harga sudah di-cut, ya, pada saat melihat koreksi tersebut. Nah, sangat disayangkan hal itu terjadi karena masalah ini. Ya, setelah menentukan tren, dia tidak tahu menentukan target naik atau turunnya harga kira-kira sampai di mana. Ya, nanti ini akan kita pelajari bersama dengan menggunakan ADX dan Bollinger Band, ya. Nah, ini indikator yang akan kita pakai, ya, masuk pasar entry market dengan Bollinger Band dan ADX. Kenapa indikator ini kita pakai, bahkan kita kombinasikan Bollinger dan ADX? Karena Bollinger Band, ya, merupakan indikator yang berfungsi sebagai pengukur volatilitas harga, mengukur besarnya pergerakan harga. Kita bisa tahu dengan Bollinger Band ini range pergerakan harga seberapa besar. Ya, apakah terbatas pada level-level tertentu atau bisa semakin naik atau semakin turun? Ya, ini kita bisa ketahui dengan Bollinger Band. Yang kedua adalah ADX, yaitu Average Directional Movement Index. Indikator ini berfungsi untuk menentukan daya dorong naik atau turunnya harga. Jadi indikator ADX ini peranannya sangat besar sekali untuk mengetahui kekuatan ataupun mulai melemahnya tren naik atau tren turun. Ya, itu kenapa ADX kita pakai. Jadi kita bisa tahu kapan mulai terjadi tren naik atau turun, bahkan kapan mulai melemah. Ya, ini dengan ADX. Kita pelajari mengenai Bollinger Band terlebih dahulu. Bollinger Band adalah penentu range pergerakan harga. Ya,
ada range pergerakan besar dan ada juga range pergerakan sempit atau sideways. Ya. Nah, dalam gambar ini kita bisa lihat ya, pada saat kita memakai Bollinger Band, kita lihat ada area yang bentuknya seperti pipa, di mana Bollinger tengahnya ini ya seperti garis datar ya, tidak terlihat naik atau turun ya. Nah, area ini ya, dilihat dari Bollinger Band-nya, ini adalah area pergerakan sempit ya. Harga bergerak sideways ya. Dalam posisi sideways ini sangat dianjurkan sekali untuk tidak melakukan trading ya. Sangat dianjurkan sekali untuk tidak melakukan trading. Kenapa? Ya, banyak sekali masalah para trader ketika melakukan trading di area yang sedang bergerak sideways. Banyak sekali orang terjebak di sini. Pada saat dia ngambil posisi buy, kemudian harga turun, loh, harga turun. Lalu kita cut posisinya, ya, posisi buy tadi, ganti posisi sell, ya. Setelah ganti posisi sell, turun dikit, terus kelihatan mulai naik, loh, kok harga mulai naik? Ganti lagi sell, ganti posisi buy, baru sampai level Bollinger atas ini, turun lagi. Begitu terus terjadi, buy sell semuanya salah. Kenapa? Karena terjebak jebakan sideways. Ya. Sangat tidak dianjurkan untuk melakukan trading pada saat harga sedang bergerak sideways. Nah, lalu ada range pergerakan besar. Range pergerakan besar ini terjadi ya saat saat Bollinger terlihat membuka atau membesar. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini setelah grafik naik ini, kemudian Bollinger terbuka. Saat Bollinger terbuka karena dia sudah naik, dia akhirnya meneruskan kenaikannya. Selama Bollinger itu masih terlihat terbuka. Jadi sama seperti misalnya dalam ruangan yang pintunya tertutup, kita bergerak hanya di ruangan itu, ya. Pada saat range pergerakan sempit ini ya. Tapi ketika pintu dibuka, tentu saja kita tidak terus ada di ruangan itu, tapi keluar dari pintu tersebut. Jadi sama seperti itu logikanya. Pada saat Bollinger terbuka, ya, ketika harga sebelumnya sudah naik, dia akan meneruskan kenaikan. Sama seperti ini, ketika harga turun, pada saat Bollinger terbuka, dia meneruskan penurunannya. Ya. Bagaimana harga tersebut mulai tidak meneruskan pergerakan naik atau turun pada saat Bollinger mulai menguncup. Ya. Biasanya tidak harus menunggu. Misalnya ini Bollinger ini naik setelah grafik ini naik setelah Bollinger tersebut terbuka, ya. Pada saat sampai level di sini, Bollinger belum menutup, tapi terlihat bawahnya sudah terlihat mulai menguncup. Itu kita bisa jadikan indikator bahwa pada saat kita tadi melakukan posisi buy, kita bisa keluar dari pasar.
Kita bisa lihat juga pergerakan grafik ini. Saat grafik terbuka, ya, dia naik, terus naik, ya. Tapi bagian atas ini belum menguncup, bawah sudah mulai jadi datar, mulai akan menguncup terlebih dahulu. Ya, di sini kita keluar dari pasar. Nah, bagaimana cara entry dengan Bollinger Band? Ya, Bollinger Band bisa dipakai untuk masuk pasar. Yang pertama, pastikan Bollinger Band mulai mekar. Ya, pastikan Bollinger Band mulai mekar. Jadi saat belum mekar, jangan ambil posisi karena mungkin masih dalam pergerakan sideways, ya. Jadi pastikan Bollinger Band mulai mekar. Jangan open posisi saat Bollinger masih menyempit atau sideways. Yang kedua adalah jika harga keluar dari Bollinger, baik atas maupun bawah, biasanya akan masuk kembali ke arah Bollinger Band. Kita bisa lihat contohnya di sini. Pada saat Bollinger Band terbuka, kita ambil posisi buy di sini. Ambil posisi buy. Ya. Nah, pada saat Bollinger harga keluar dari Bollinger ini, ya, kita bisa ambil posisi buy. Ini saat Bollinger terbuka, kita bisa ambil posisi sell, ya. Jadi ada dua cara untuk masuk pasar menggunakan Bollinger Band adalah saat Bollinger terbuka, ya. Grafiknya sedang naik atau turun. Kalau grafiknya sedang naik seperti ini, Bollinger terbuka, berarti kita ambil posisi buy, karena dia biasanya akan meneruskan kenaikannya. Demikian juga setelah ini harga turun-turun, kemudian Bollinger terbuka, kita pasang sell di sini, karena saat Bollinger terbuka, dia biasanya akan meneruskan penurunannya. Demikian juga contoh ini, pada saat Bollinger terbuka, dia sudah naik, dimulai dengan 3 grafik ini naik. Setelah Bollinger terbuka, dia meneruskan kenaikannya. Ya. Demikian juga cara yang kedua, ya. Ini ada dalam pergerakan yang sempit sebenarnya, ya. Tapi dia sudah mencapai Bollinger bawah. Tembus keluar sedikit, bisa kita ambil posisi buy. Tapi saran saya adalah pada saat dalam range pergerakan yang sempit ini, sebenarnya kalau tetap kita ngambil posisi, kita tidak usah mengambil keuntungan besar, ya. Ya, istilah kebanyakan para trader mungkin ya melakukan scalping, ya. Pada saat dalam range yang sempit, dia terlihat keluar dari Bollinger, kita bisa ambil posisi juga, tapi jangan mengharapkan keuntungan yang besar, ya. Kalau bisa sideways ini memang benar-benar harus dihindari. ADX atau Average Directional Movement Index adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan naik atau turunnya harga, ya. Ini contoh. ADX ini yang warna biru, garis yang warna biru. Sementara plus DI ini garis yang warna hijau. Dan yang merah, ya, ini garis
min DI. Jadi yang hijau plus DI, yang merah min DI. Directional Movement Index, ya. Nah, pada saat ADX terlihat naik, ini turun kan garis ADX-nya, kemudian terlihat naik aja. Anggap ini belum ada, terlihat naik aja. ADX ini berfungsi sebagai penguat tren. Tren apa yang dia kuatkan? Di sini tren naik, karena plus DI ada di atas min DI, ya. Plus DI di atas min DI cenderung tren kuat naik. Saat ADX semakin naik, ya, semakin menguatkan tren yang di atas ini, ya. Kita lihat di sini saat tren naik terlihat harga terus naik, ya. Saat ADX semakin naik, dia semakin menguatkan plus DI ini, harga terlihat semakin naik. Nah, kapan harga mulai melemah kembali tren naiknya? Ketika ADX mulai bengkok ke bawah, ya, mulai bengkok ke bawah. Kita bisa lihat lagi, misalnya ini ADX naik kembali, berarti dia akan menguatkan tren. Tren apa yang dia kuatkan pada saat dia naik? Kita lihat mana yang posisinya di atas. Min DI di atas plus DI. Min DI di atas plus DI. Berarti kecenderungan adalah tren turun. Tren turun semakin dikuatkan oleh ADX yang semakin naik. Nah, kita lihat harga di sini turun, ya. Oke. Nah, pada saat kapan tren mulai melemah? Pada saat kita lihat ADX yang tadinya terus naik, kemudian mulai melemah, bengkok ke bawah. Nah, di saat ADX melemah atau bengkok ke bawah, disitulah kita keluar dari pasar. Ya. Jadi di sini bisa kita jadikan patokan untuk kita ambil posisi buy, dan bisa keluar pasar saat ADX mulai melemah. Di sini kita bisa ambil posisi sell, ya, saat min di atas plus dan ADX mulai naik, ya. Kita ambil posisi sell, keluar pasarnya saat ADX mulai kelihatan melemah, bengkok ke bawah. Ini contoh penggambaran cara entry dengan Bollinger Band dan ADX, ya. Yang perlu diperhatikan adalah entry posisi buy, ya. Kalau dilihat dari contoh ini, entry posisi buy saat harga di luar Bollinger Band, ya, dia udah keluar dari Bollinger Band. Nah, kalau kita mengambil posisi buy, kita lihat kuat nggak trennya, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, plus DI sudah cross dari min DI. Min DI sudah mulai di bawah, ya. Nah, di situ mulai terjadi pergantian pergerakan harga, ya. Yang tadinya turun karena ini sudah keluar dari Bollinger Band, dan plus DI sudah mulai di atas min DI, sudah cross berpotongan, ya. Maka di sini kita bisa ambil posisi buy, ya. Kombinasinya adalah dia sudah di luar Bollinger Band,
di bawah Bollinger Band, sudah keluar bawah Bollinger Band, ya, berarti kita bisa ambil posisi buy. Karena apa? Karena dia akan kembali masuk dalam Bollinger Band. Dilihat dari ADX plus DI sudah cross mulai di atas daripada min DI. Nah, itu kombinasi yang bagus untuk kita ambil posisi buy. Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa dalam range yang sempit, ya, kita ambil profit tidak perlu banyak-banyak, kecuali pada saat mencapai level ini lagi sedang menuju ke atas, Bollinger atas. Pada saat mencapai level ini ternyata membuka, ngembang seperti ini, kita bisa teruskan posisi buy kita. Tidak perlu kita keluar dari pasar, ya. Karena itu berarti menunjukkan bahwa posisi buy kita semakin kuat, trennya semakin kuat. Apalagi nanti kalau ADX ini setelah plus DI ini di atas, ADX-nya semakin naik seperti posisi ini, ya. Pada saat ADX semakin naik, min di atas plus, turun dia, pergerakan harga turun, ya. Satu contoh lagi untuk entry posisi buy, Bollinger Band mekar, ya. Ini yang saya contohkan yang kedua. Bollinger Band akhirnya mekar, ya. Setelah sideways kemudian Bollinger Band mekar atau mengembang, menandakan volatilitas harga tinggi. Kita lihat akhirnya di ADX, ya, setelah plus di atas min, ADX-nya semakin naik. Kalau sudah terlihat ADX semakin naik, itu tanda-tanda bahwa tren akan menguat. Dalam hal ini tren naik yang menguat karena plus DI di atas min DI, ya. Kombinasi antara ADX di mana terlihat ADX semakin naik menguatkan plus DI ini, ditambah Bollinger Band terbuka pada saat harga memang sedang bergerak naik, sangat kuat sekali. Harga itu akan terus naik sampai ADX mulai melemah. Pada saat kita lihat di sini ADX mulai melemah, kita bisa keluar pasar di level ini. Jika Bapak dan Ibu sekalian ada yang bertanya, bisa mengetiknya. Saya akan lanjutkan kemudian. Ini contoh dalam pergerakan harga real. Kita gunakan MetaTrader. Saya kasih garis merah di sini. Ini pergerakan USD JPY, ya. Kita bisa lihat di sini harga di sini sudah keluar dari Bollinger Band, ya. Kita bisa untuk sell di sini, ya. Tapi kuat atau enggak kalau kita sell di sini? Kita lihat, ya. Di sini ternyata pada saat kita akan melakukan sell, tren sebenarnya masih menunjukkan untuk naik, ya. Karena apa? Plus DI masih di atas min. Jadi kita tidak langsung untuk ambil posisi di sini. Tetapi ketika harga mulai dibuka di level ini, ya, kita lihat bahwa ADX mulai naik disertai min DI sudah di atas ADX. Posisi ADX seperti ini
mengindikasikan sangat kuat harga untuk tren turun. Ya, kita bisa ambil posisi sell. Ini kita ambil ya time frame H4, karena dalam forex untuk mengukur tren paling tepat sesuai pengalaman berdasarkan H4 maupun D1. Ya, untuk masuk pasar kita bisa gunakan time frame H1, M30 ya. Tapi untuk mengukur tren kita pakai time frame H4 ya, dan juga D1. Nah, di sini kita bisa ambil posisi sell. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selain entry di mana entry market ya, kita ambil posisi sell di sini. Nah, target turun maupun naik itu di mana? Inilah keuntungan dari Bollinger Band ya. Kita bisa tentukan targetnya ya pada saat kita ambil posisi di sini sell. Kenapa? Karena ADX terlihat naik ya. Target pertama adalah dia akan turun kemana? Ke level ini pada Bollinger tengah 20 ya. Ini kita pakai Bollinger tengah 20. Tapi kita juga perlu tahu target pada saat kita sell ya, karena sesuai ADX ini dia akan turun. Kemungkinan terjadi koreksi kemana sih? Ya, kemungkinan terjadi koreksi kita ukur dari apa? Bollinger atasnya. Ya, jadi saat harga ada di mana, kita tentukan support dan resisten terdekatnya di mana. Dengan memakai apa? Bollinger Band ini. Ya. Jadi saat kita mau ambil posisi sell di sini, karena berdasarkan ADX bahwa harga memang akan turun, kita tentukan target pertama di Bollinger tengah ini. Koreksi kalau seandainya terjadi di mana? Bollinger atasnya. Bagaimana kalau akhirnya ini trennya semakin kuat, dia semakin turun? Kalau akhirnya tren semakin kuat dari ADX ini terlihat, bahkan harga menembus Bollinger tengah, target berikutnya adalah kemana? Simple saja, ke Bollinger bawah. Ya. Nah, pada saat sampai Bollinger bawah, terbuka Bollingernya. Karena dia turun, Bollinger terbuka, semakin turun. Nah, kita bisa lihat kenapa ini harga naik. Kita bisa lihat ketika harga masih menunjukkan naik, ADX-nya naik, ya, harga masih terlihat turun. Ketika bengkok menunjukkan bahwa tren turun mulai melemah, terlihat harga kelihatan mulai naik. Ya, di situ kita bisa keluar dari pasar. Jadi saat kita sell di sini, kita bisa keluar dari pasar di target pertama pada Bollinger tengah, atau target kedua kalau akhirnya kita belum close tembus Bollinger tengah, arah berikutnya, target berikutnya adalah Bollinger bawah. Tapi ternyata terbuka. Di mana kita keluar pasar? Kita lihat ADX-nya. Saat ADX mulai melemah, bengkok ke bawah, di situ keluar pasar. Ya, ada kemungkinan harga mulai berbalik karena tren sudah mulai melemah. Oh, baik, ada pertanyaan dari
Ibu Dian Widyastuti. Bollinger Band-nya periode berapa, Pak? Untuk time frame-nya paling akurat di time frame berapa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, contohnya tadi adalah Bollinger Band period 20, ya. Time frame paling akurat, ya, untuk mengukur tren, ya, bukan untuk masuk pasar. Untuk mengukur tren, dimulai di mana trennya mulai kelihatan naik, itu di time frame H4 ataupun D1, ya. Karena kan terkadang ada juga orang yang masuk pasar terkadang nahan posisinya, ya. Kalau dia berlawanan dengan tren, semakin rugi. Tapi kalau sesuai dengan tren, dia berbalik harganya karena hanya koreksi. Nah, untuk paling akurat kita tahu tren, seperti yang dicontohkan tadi, kita lebih bagus pakai time frame H4 untuk tahu tren, ya. Pertanyaan dari Pak Henry, dalam time frame H4, maka Bollinger Band MA-nya pakai yang berapa? Ya. Pakai Bollinger Band 20, MA-nya 3, ya. Bahkan saya dalam analisa saya selalu yang saya bagikan kepada para klien, ya, para investor, para trader, itu saya juga menggunakan Bollinger Band 5, ya, untuk range yang lebih kecil lagi, ya. Dalam contoh ini saya hanya pakai Bollinger Band 20. Nah, kita kembali ke pergerakan harga ini, ya. Nah, di sini kita lihat di ADX ini dalam keadaan tren turun yang sudah mulai melemah, ada kemungkinan akan berganti tren menjadi naik. Kita hapus dulu ini, ya. Jika memang nanti akhirnya seandainya plus DI memang tembus min bawah, ya, saat ADX ini kembali naik, kalau ADX ini naik seperti ini dari bawah terus kemudian naik, ya, pada saat ini naik, posisi mana nih yang di atas, plus atau min? Kalau min, berarti dia akan kembali cenderung turun kembali karena trennya berlanjut kembali, tren turunnya. Tapi pada saat ADX naik nanti plus sudah menembus min dan minnya di bawah, plus DI-nya yang hijau ini di atas, maka harga kemungkinan harga diprediksi kuat akan naik, ya. Seandainya harga naik pada saat ini, ADX naik dan plus DI di atas, ya, seandainya memang plus DI di atas min, ADX naik, targetnya kemana? Targetnya adalah ke Bollinger tengah ini. Level koreksi di mana? Level koreksinya di sini. Ini seandainya ADX naik, ya, ADX naik plus di atas, min di bawah, kecenderungan akan ke level ini, ya. Tapi seandainya ADX naik, min ini kembali naik, plusnya tetap di bawah, berarti dia akan melanjutkan tren turun kemana? Pertama memang ke level ini, Bollinger bawah, ya. Ini yang kita tunggu, ini ADX ini naik kapan nih, ya. Kemudian seandainya ini sudah sampai ke bawah, tren masih kuat turun, kira-kira nembus kemana? Kita pakai time frame yang lebih besar lagi, D1. Nah, ternyata berdasarkan D1 masih tetap di sini, ya.
Berarti ada kemungkinan ini setelah harga turun kemarin bisa terjadi koreksi dulu berdasarkan harian ini ya. Ada kemungkinan dia berbalik naik, tinggal kita tunggu H4 berikutnya terjadi ya. Tadi ini terjadi di H4 itu jam 12 waktu meta, berarti ya kita bisa lihat di sini harga sedang bergerak. Kita lihat di sini Bollinger Band ini pada GBP USD ya. Setelah naik Bollinger terbuka ya. Oke. Kita lihat saat Bollinger ini terbuka ya. Yang tadinya naik dia semakin naik, apalagi ADX ini masih menguatkan tren naik ya. Ini ADX ini mulai naik ya di level, ntar kita lihat. Nah, di level ini plus DI sudah di atas min. Nah, harga mulai naik, kita bisa buy di sini, target ke Bollinger tengah. Pada saat kita lihat ADX belum bengkok seperti ini ya, itu berarti trennya masih kuat untuk naik. Kita tinggal nunggu nembus Bollinger tengah. Kalau terjadi penembusan pada Bollinger tengah ini sebagai target pertama, dia akan menuju target kedua, Bollinger atas 20 ya. Nah, ternyata pada saat mencapai target Bollinger atas 20, ADX ini belum bengkok-bengkok. Sampai ke sini masih kuat naik. Ditambah lagi Bollinger terbuka, sehingga pergerakan harga naik terus berlanjut sampai akhirnya ADX melemah ya. Nah, kalau kita ambil posisi buy di sini, posisi grafik yang ini, di saat ADX mulai naik, target pertama, kalau kita ambil target pertama, kita hanya untung 28 poin ya. Kalau kita terusin karena ngelihat ADX-nya masih kuat untuk naik, bisa tembus Bollinger tengah, target kedua arah Bollinger atas 86 poin. Ternyata masih kuat juga ADX ya. Bollinger terbuka 113 poin ya. Jadi saat kita melihat tren semakin kuat, kita bisa meraih profit lebih banyak lagi ya. Jadi perhatikan tren masih kuat atau tidak dilihat dari ADX ya, di time frame H4. Kita lihat kembali, ada pertanyaan dari Pak Henry Tan lagi, bagaimana cara menghitung period Bollinger Band MA, misalnya jika menggunakan time frame 15 menit, 30 menit, 60 menit, 240 jam. Mungkin 240 menit maksudnya kali ya, atau alias 4 jam ya. Tidak ada cara untuk menghitung period, itu ada di MetaTrader-nya. Kita tinggal pasang, contohnya ini ya. Nah, ini kita hanya pasang periodnya aja 20 ya. Semua sudah ada di MetaTrader, terutama di Java Global Feature ya. Kita tinggal ubah aja periodnya. Kalau misalnya ADX ini biasanya periodnya 14, kita bikin periodnya 5 ya. Bollinger Band kita bikin periodnya 20. Nah, tidak ada untuk menghitung Bollinger Band MA ya. Kita cuma hanya memasukkan saja di bagian periodnya.
angka 20 pada Bollinger Band, ADX 5 periodnya. Ya, ini H1 yang tadi kita mulai ambil posisi di sini kan. Kita lihat nih H4 ini buy. Seandainya terlambat bisa juga ambil posisi buy di sini karena Bollinger ngebuka di saat tren masih kuat ya. Kita lihat kalau di H1-nya. Nah, di H1-nya pada saat H4 tren mulai menguat, ini Bollinger terbuka. Ya. H1, Bollinger terbuka. Nah, ADX-nya juga ikut naik ini. Plus DI di atas. Bagus sekali kita untuk ambil posisi buy di sini. Ya. Nah, harga memang terlihat di H1 kelihatan turun. Tapi time frame H4 mengatakan bahwa di sini trennya masih kuat untuk naik. Nah, biasanya kita melihat harga di H1 ini karena kita nggak tahu kekuatan trennya yang dilihat dari H4 ya. Pada saat kita melihat harga ini turun, kita langsung khawatir. Ya, padahal sebenarnya masih ada dalam tren naik. Di sini biasanya kita langsung cut posisi. Ya. Bisa saja untuk cut posisi setelah ambil posisi buy di sini. Itu kalau kita mau main scalping ya. Kita bisa lihat. Nah, ADX-nya sampai di sini masih kuat ya. Ketika di sini kita lihat ADX turun. Nah, pada saat kelihatan ADX turun, kalau kita main scalping, ya udah kita keluar aja di pasar. Itu kalau mau main scalping. Tapi kalau main apa? Kalau kita trading berdasarkan tren, ya kita gunakan aja H4 untuk baca tren. Pada saat harga turun kita nggak perlu terlalu khawatir karena kita lihat bahwa ADX-nya masih kuat kok. Menguatkan apa? Tren naik ini. Ya. Memang H1 biasa dipakai untuk masuk pasar, tapi untuk mengukur tren lebih bagus H4 dan D1. Jadi semua MA sama dengan 20. MA kalau kita pakai Bollinger Band, Pak, ya. Sebenarnya moving average 20 Bollinger tengah itu sama dengan moving average, ya. Nah, kalau kita bicara moving average period lain, mungkin di lain waktu, Pak. Saya sebelumnya pernah membawakan mengenai cara masuk pasar dengan menggunakan moving average. Bapak bisa lihat YouTube kami, ya. Bisa lihat YouTube kami, atau kalau Bapak ingin secara langsung bisa mengikuti training kami yang diadakan oleh Java Global Future, ya. Bapak bisa daftarkan diri seperti itu, Pak. Ya. Kita coba lihat mengenai euro. Kita lihat di sini berdasarkan H4. Berdasarkan H4 kita lihat bahwa harga sudah pas di Bollinger atas. Nah, ADX tidak terlihat tren sama sekali, kayak benang kusut. Jadi sama sekali tidak bagus untuk trading euro. Kenapa? Tidak terlihat trennya sama sekali. Dia bisa bergerak antara Bollinger tengah dan Bollinger atas. Bagaimana kalau tembus? Ya, berarti dia ada dalam pergerakan sideways yang lebih besar.
tembus bisa ke sini. Nah, kita coba lihat di time frame H1 ya. Ada kecenderungan nggak ini nembus? Bisa jadi kalau di H1 nanti terlihat ADX yang menunjukkan tren turun, berarti dia bisa kuat untuk nembus, bisa ke Bollinger bawah sini. Kita bisa lihat range-nya antara Bollinger bawah dan tengah itu sekitar 29 poin. Nah, kecil ya, nggak terlalu dianjurkan untuk ambil posisi. Nah, kita lihat di sini di H1 plus DI terlihat mau naik, min DI turun dalam kondisi ADX sedang melemah. Berarti pergerakan lebih sempit lagi di H1 ini, bisa antara Bollinger tengah dan Bollinger bawah pada time frame H1 ya. Pergerakan jadinya hanya ada di sekitar level 1.0595 sampai 1.0606. Tidak bagus sama sekali untuk mengambil posisi euro. Tidak dianjurkan. Ya. Bagaimana dengan GBP? USD JPY, ya GBP USD. Kita bisa lihat di sini setelah trennya melemah, ADX ini kembali naik. Yang bakal dikuatkan plus DI. Berarti bisa jadi tren kembali berlanjut naik. Kita lihat H1. Nah, dilihat di H1, harga dalam posisi sideways antara Bollinger atas dan Bollinger bawah. Dalam keadaan ADX masih lemah. Tapi kita lihat H4 bahwa tren bisa kembali untuk naik. Yang kita tunggu jadinya di H1 untuk ambil posisi ya. Kita tinggal tunggu ADX naik. Nah, dalam hal ini karena time frame-nya adalah H1, berarti tiap 1 jam akan ganti grafik. Nah, 2 menit lagi, sekarang 1 menit lagi, sekarang jam 8 kurang 1 menit, akan ada grafik baru. Jika ADX belum terlihat naik, berarti harga masih bergerak sideways. Tapi jika ADX naik, plus ini sudah di atas min, ada kemungkinan dia akan bergerak naik. Bollinger bisa terbuka. Ya, jika itu yang terjadi, kita bisa ambil posisi buy saat terlihat ADX naik menguatkan plus DI dan Bollinger Band terbuka saat harga sedang bergerak naik. Antara jam 8 jam 9 diprediksi bisa saja GBP USD mulai kembali bergerak naik. Yang diperlukan untuk melihat yang diperlukan adalah kesabaran kita untuk melihat apakah di H1 ini nanti tren terlihat untuk naik. Di sini plus DI sekarang udah jam 8, plus DI masih di atas min, tapi ADX belum naik ke atas. Artinya apa? Belum terjadi tren. Kita tinggal tunggu nanti berikutnya jam 9. Ya. Sekian Bapak dan Ibu sekalian mengenai webinar ini. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat kembali jam 9 mengenai GBP ya. Bapak bisa praktekkan mengenai apa yang Bapak dan Ibu sekalian terima di webinar ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam profit.